Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadullah tabaraka wa ta'ala wa usalli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'wati bisalim ila yaumiddin wastaftihu billadhi huwa khair. Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada sekalian Nabi dan Rasulnya, dan kepada Rasul penutup, yaitu penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, serta kepada semua orang yang mengajak melakukan ihsan hingga hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadits qudsi disebutkan, yaqulullah ta'ala li malaikatihi yantaliqu ila 'abdi fasubbu 'alaihi al-balaa sabba fa inni uhibbu asma'a sauta. Rawahu Tabrani. Allah berfirman kepada malaikatnya, pergilah kepada hambaku, lalu limpahkanlah bermacam-macam ujian kepadanya, karena aku mau mendengar suaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat-malaikatnya yang tidak pernah durhaka dan tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, untuk melakukan berbagai ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Nah, ini diharapkan terdengar suara hambanya yang sedang mengalami ujian dan cobaan itu. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan tergores di dalam hati hambanya. Hidup ini memang tidak sunyi dari senang dan susah, dari suka dan duka yang silih berganti. Nah, barang siapa yang mengira hidup ini senang semata, hanya suka semata dan mewah semata, atau menduga sebaliknya, susah semata, sukar terus-menerus dan sempit saja selama-lamanya, sudah pasti sangkaan dan dugaan itu salah belaka. Karena itulah rupanya seni hidup, sunnatullah pada alam ini. Hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Segala sesuatu apabila tidak diuji dan dicoba, tidak tampak keasliannya, sehingga orang tidak tahu mana emas murni, mana yang palsu, atau mana loyal. Nah, demikian pula terhadap manusia, dan khususnya terhadap orang yang mengaku dirinya beriman. Sudah tentu harus melalui ujian dan cobaan pula. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutaraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Yang insyaallah artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya
kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui pula orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian dan cobaan itu tidak hanya berupa kesusahan, kesulitan, dan kesakitan saja, tapi dapat juga berbentuk kesenangan, kesukaran, dan atau juga kedudukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian Allah dengan nikmat harta, kekayaan, dan berbagai kesenangan ini pada hakikatnya lebih berat daripada ujian dengan bencana atau siksaan dan lain-lain. Betapa banyak orang yang memperoleh kekayaan, tapi justru dengan kekayaan tersebut itu malah menyebabkan kecelakaan bagi dirinya karena tidak dapat menggunakan dengan tepat. Nah, kekayaan seperti itu justru menjadi ujian bagi dirinya. Demikian juga dapat kita lihat orang yang diuji dan dicoba dengan kekuasaan, kemegahan, pangkat, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian dan cobaan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat pula. Ada ujian menimpa tubuh atau anak, harta kekayaan, pengaruh, kekuasaan, jabatan, akidah, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga perintah dan larangan Allah, termasuk ujian dan cobaan. Tegasnya agama itu sendiri adalah ujian dan cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi telah kita terangkan bahwa ujian yang terberat ialah nikmat kesenangan, sedang yang teringan ialah ujian pada tubuh seperti terkena penyakit atau kecelakaan. Nah, ujian pada tubuh ini dimaksudkan untuk menguji kesabarannya, kerelaannya dalam menerima qada dan qadar Allah. Kalau ternyata ia sabar, ditetapkannya pahala atau dihapuskan sebagian dosa atau sebagian dari dosa-dosanya, atau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ujian itu menjadi satu nikmat baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada musibah yang menimpa seperti keletihan, kelesuan, sakit, duka, susah, atau gangguan sekedar tusukan duri sekalipun, melainkan dihapuskan Allah sebagian dari dosanya. Ujian terbesar kepada umat Nabi Muhammad SAW berupa harta benda dan kekayaan. Kita temui dalam hadis-hadis, ada yang banyak hadis, diantaranya inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya bagi setiap umat ada ujian, dan ujian bagi umatku
ialah harta kekayaan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian berupa cinta akan melampiaskan hawa nafsunya dan melanjutkan keturunannya. Dapat diungkapkan dari firman Allah yang di dalam surat Ali Imran, yang insya Allah artinya telah dihiaskan kepada manusia kecintaan akan hawa nafsu berupa wanita, anak-anak, berpikul-pikul harta benda berupa emas dan perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, padahal Allah memiliki tempat kembali yang baik. Quran surat Ali Imran ayat 14. Dalam kisah para nabi juga dilukiskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian untuk melaksanakan penyembelihan anak atau belahan hatinya, yakni Nabi Ismail. Dan berkah patuh dan taatnya Nabi Ibrahim ini kepada Allah, Nabi Ibrahim lulus dari ujian tersebut sehingga Nabi Ismail selamat dari pisau ayahnya dan digantikan Allah dengan biri-biri sebagai kurban yang sebenarnya. Ujian yang berat bagi kaum laki-laki ialah ujian kaum wanita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Sepeninggalku tiadalah ujian yang lebih berbahaya bagi kaum pria kecuali godaan kaum wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun ujian yang menyebabkan manusia mudah tergelincir ialah ujian mengenai akidah dan agama. Banyak orang yang mengaku muslim, beriman, termasuk pula alim ulama, setelah diuji iman dan agamanya oleh Allah dengan berbagai cobaan, ternyata lemah dan terjerumus ke dalam lembah syahwat keinginannya sehingga menjadi sesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosa besar, dan semoga dosa-dosa kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya cukup yang kami sampaikan, kurang lebihnya dan atas kesalahan-kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.